Selamat malam teman-teman semua. Bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Alhamdulillah nih pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengikuti webinar uh, Magister Akuntansi. Untuk webinar Magister Akuntansi dengan tema Langkah Awal Menuju Karir Profesional, bergabunglah di Magister Akuntansi Unisula bersama saya ya yang akan memandu webinar pada malam hari ini. Baik, sebelum menyimak pemaparan materi, saya ingatkan kembali lagi ya, teman-teman untuk mengganti username dengan format nama underscore asal daerah supaya kita tahu nih teman-teman lainnya ini asalnya dari mana saja seperti itu ya. Dan yang tidak berhalangan mungkin bisa untuk mengaktifkan kameranya ya teman-teman. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, sudah hadir di tengah-tengah kita, admin PMB itu Kak Diana Lutfia. Eh, Mari kita simak pemaparan materi dari Kak Diana. Pada Kak Diana, tempat dan waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Yaya untuk kesempatannya. Sebelumnya izin untuk share screen terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, seperti tema pada malam hari ini, jadi kali ini saya akan memaparkan materi mengenai program Pasca Sarjana Magister Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Nah, teman-teman, di Magister Akuntansi Uniswa sendiri, kami memiliki visi Bismillah membangun generasi khairah ummah dengan birrul walidain. Jadi, insya Allah dalam proses transfer knowledge atau transfer pengetahuan dari dosen ke mahasiswa itu kami menggunakan prinsip birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Sehingga insya Allah dalam proses pembelajaran itu kami sesuai dengan syariat gitu ya teman-teman. Nah, kemudian sebagai informasi, kami di Magister Akuntansi membuka dua jalur pendaftaran, teman-teman. Yaitu yang pertama ada jalur reguler, yang mana ini kami desain selama 18 bulan atau 3 semester saja untuk masa studinya. Dan yang kedua itu ada jalur transfer SKS atau jalur karyawan atau kelas eksekutif, yang mana ini diperuntukkan bagi teman-teman yang sebelumnya sudah pernah menempuh S2 akuntansi dan belum selesai. Nah, itu bisa dilanjutkan di Magister Akuntansi Unisula. Untuk penjelasan lebih lanjut nanti akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya ya, teman-teman. Nah, kemudian ini terkait dengan profil lulusan, teman-teman yang berkuliah di Magister Akuntansi Unisula nanti akan memiliki peluang di berbagai bidang pekerjaan, teman-teman. Yang pertama bisa menjadi seorang auditor, baik itu auditor internal, auditor eksternal, baik di lembaga pemerintahan maupun di lembaga swasta ya, teman-teman. Kemudian teman-teman juga berkesempatan untuk menjadi seorang manajer. Manajer ini bisa di bidang perbankan, kemudian manajer keuangan, manajer akuntansi, ataupun jajaran-jajaran manajer yang lain. Kemudian teman-teman juga bisa menjadi seorang akademisi atau dosen, yang mana untuk menjadi seorang dosen tentunya teman-teman harus mengantongi gelar S2 terlebih dahulu. Nah, kemudian ini kita berfokus ke SKS yang nanti akan teman-teman tempuh di S2 Akuntansi Unisula. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, nanti teman-teman akan menempuh selama 3 semester. Nah, ini terkait di jalur reguler. Di semester 1, nanti teman-teman akan menempuh sebanyak 5 mata kuliah, teman-teman. Di mana untuk masing-masing mata kuliah ini bobotnya 3 SKS. Jadi untuk di semester 1 nanti teman-teman akan menempuh sebanyak 15 SKS, yaitu ada mata kuliah tata kelola perusahaan, kemudian metodologi penelitian akuntansi, big data akuntansi, filsafat ilmu dan Islamic worldview, serta laporan keuangan terintegrasi. Nah, kemudian terkait dengan jam perkuliahan, nanti teman-teman akan berkuliah dari pukul setengah 5 sore sampai ada dua sesi teman-teman. Yaitu yang pertama ada setengah 5 sore dan ada pukul 7 malam. Ini di waktu Indonesia Barat. Jadi misal teman-teman ini berada di luar waktu Indonesia Barat, nanti teman-teman bisa menyesuaikan saja gitu. Nah, untuk harinya sendiri, kami setiap hari Senin sampai Rabu untuk perkuliahan di Magister Akuntansi.
Misal nih teman-teman ada mulai kuliah di pukul setengah 5 sore. Jadi nanti teman-teman akan selesai kuliahnya itu di pukul 7 malam. Dan misal teman-teman mulai kuliah di pukul 7 malam, maka teman-teman akan selesai di pukul setengah 10 malam waktu Indonesia Barat. Namun untuk sesi kuliah ini nanti juga tergantung dengan dosennya ya teman-teman. Atau tergantung dengan jadwal perkuliahan. Bisa jadi di hari tersebut nanti teman-teman ada dua sesi perkuliahan ataupun hanya satu sesi perkuliahan. Nanti bisa tergantung dengan jadwal yang nanti sudah dibentuk gitu teman-teman. Kemudian di semester 2 sendiri nanti teman-teman sudah mendapatkan mata kuliah konsentrasi. Nah, di sini teman-teman akan belajar mengenai akuntansi digital, kemudian ada akuntansi syariah, akuntansi pertanggungjawaban dan keberlanjutan Islami, mata kuliah konsentrasi, kemudian ada proposal dan seminar pratesis teman-teman. Misal nih teman-teman mengambil mata kuliah konsentrasi akuntansi digital. Nanti di semester 2 ini teman-teman tetap mendapatkan akuntansi syariah maupun akuntansi keberlanjutan teman-teman. Kemudian terkait dengan mata kuliah konsentrasi sendiri, nanti jika teman-teman mengambil konsentrasi akuntansi digital, teman-teman akan mendapatkan mata kuliah analisis data akuntansi dan pemeriksaan laporan keberlanjutan. Kemudian, jika teman-teman mengambil akuntansi keberlanjutan, teman-teman akan mendapatkan mata kuliah akuntansi dan pelaporan keberlanjutan dan juga pemeriksaan laporan keberlanjutan. Lalu, jika teman-teman mengambil akuntansi syariah sebagai konsentrasi, maka teman-teman akan mendapatkan mata kuliah perencanaan dan risiko keuangan Islam dan analisis serta pemeriksaan laporan akuntansi Islam. Jadi nanti untuk masing-masing konsentrasi ini teman-teman akan menembus banyak 6 SKS teman-teman. Kemudian terkait dengan dibukanya konsentrasi ini, walaupun misal nanti teman-teman misal nih mengambil di konsentrasi akuntansi digital, dan ternyata yang berminat di konsentrasi akuntansi digital itu kurang dari 10 orang atau dikatakan misal hanya 3 orang saja. Nah itu teman-teman tidak perlu khawatir, karena nanti teman-teman insya Allah kami tetap membuka di konsentrasi tersebut, walaupun untuk konsentrasi tersebut sepi peminat, gitu teman-teman. Nah, kemudian di semester 3 nanti teman-teman sudah melakukan penyusunan tesis dan publikasi ilmiah. Yang mana untuk bobot SKS-nya ini 4 SKS ya teman-teman. Nah, untuk penyusunan tesis sendiri nanti di awal semester 2 teman-teman sudah mendapatkan dosen pembimbing tesis. Sehingga di awal semester 2 nanti teman-teman sudah mulai untuk bisa berkonsultasi mengenai tesis gitu ya teman-teman. Nah, kemudian terkait dengan publikasi ilmiah, teman-teman. Nanti biasanya di Magister Akuntansi sendiri, dosen itu menganjurkan untuk mengupload artikel itu di Jurnal Ilmiah Sultan Agung atau di JISA. Namun hal ini nanti juga tergantung dengan dosen pembimbing masing-masing, teman-teman. Misal dosen menganjurkan untuk mengupload di jurnal A atau jurnal B, nanti teman-teman mengikuti rekomendasi dosen pembimbing begitu. Jadi nanti selama di Magister Akuntansi, teman-teman akan menempuh 3 semester dan total SKS-nya itu adalah 36 SKS, teman-teman. Namun teman-teman juga bisa lulus lebih cepat. Nah, jika teman-teman bisa menyelesaikan tesis lebih cepat, tentunya teman-teman juga dapat lulus cepat dan wisuda juga lebih cepat, teman-teman. Nah, jadi di 1 tahun itu kami biasanya membuka 4 periode wisuda, yaitu ada di bulan Maret, Juli, September, dan juga Desember, teman-teman. Namun biasanya kami membuka untuk kuota wisuda yang paling banyak itu ada di bulan Maret dan juga September. Nah, bagi teman-teman yang berasal dari S1-nya non-akuntansi, itu nanti teman-teman juga akan mendapatkan matrikulasi. Nah, matrikulasi ini kami maksudkan supaya teman-teman yang berasal dari S1 non-akuntansi itu bisa memiliki kesamaan pemikiran atau kesamaan pengetahuan dengan teman-teman yang berasal dari S1 akuntansi, gitu teman-teman. Terkait dengan matrikulasi sendiri, biasanya kami membuka itu ada 4 kali pertemuan dalam seminggu, gitu teman-teman. Dan ini dilaksanakan selama 1 minggu saja. Kemudian untuk matrikulasi sendiri, biasanya kami untuk jadwalnya itu tetap di malam hari, teman-teman, yaitu di jam 7 malam gitu. Ini akan kami Paten nih, Bu. lakukan sebelum
sebelum perkuliahan dimulai. Kemudian untuk perkuliahan sendiri, kami sistemnya hybrid learning ya teman-teman, yaitu bisa online maupun offline. Tapi misal teman-teman berhalangan hadir atau terkendala jarak atau ada kegiatan lain atau kesibukan lain, itu teman-teman bisa secara online saja. Karena memang untuk perkuliahan offline pun kami mensyaratkan bisa diadakan perkuliahan offline apabila ada mahasiswa yang hadir itu minimal 10 orang teman-teman. Jadi misal tidak ada 10 orang itu kami juga belum bisa membuka untuk perkuliahan offline. Jadi misal teman-teman ingin berkuliah secara online saja itu juga kami perbolehkan gitu. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan sistem pendidikan dan pengajaran, di Magister Akuntansi Unisula sendiri kami menggunakan sistem discussion atau diskusi, kemudian presentasi dan juga evaluasi dengan penugasan 2 sampai 4 kali. Penugasan 2 sampai 4 kali ini di program reguler ya teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa kami ada dua program jalur masuk, yaitu yang pertama program reguler, di mana ini untuk masa studinya adalah 3 semester atau 18 bulan saja dengan jumlah penugasan itu 2 sampai 4 kali. Dan ini untuk jumlah pertemuannya kami ada 16 kali pertemuan teman-teman. Dan ini sudah termasuk ujian. Kemudian yang kedua kami ada program transfer SKS atau program karyawan atau kelas eksekutif. Yang mana ini kami peruntukkan bagi teman-teman yang sebelumnya sudah pernah menjalani magister akuntansi di universitas lain. Nah, ini bisa dilanjutkan di Magister Akuntansi Unisula, teman-teman. Dengan catatan, misal teman-teman sebelumnya sudah menempuh semua mata kuliah dan ternyata kurikulumnya sama, itu teman-teman bisa langsung melanjutkan di Magister Akuntansi Unisula. Namun, jika ada mata kuliah yang belum teman-teman tempuh, ini pastinya teman-teman wajib menempuh mata kuliah yang belum diambil di Magister Akuntansi Unisula. Kemudian untuk kelas transfer SKS ini teman-teman, kami biasanya satu semester itu ada 7 kali pertemuan dan ini sudah termasuk dengan ujian teman-teman. Namun yang membedakan dengan kelas reguler selain jumlah pertemuan ini teman-teman juga untuk penugasannya lebih sedikit begitu. Kemudian terkait dengan evaluasi, nanti teman-teman tetap ada UTS dan juga US atau ujian semester di mana ini sifatnya tentatif, fleksibel, dan take home examination. Jadi baik itu perkuliahan maupun ujian itu teman-teman bisa dilakukan secara online. Biasanya dosen memberikan penugasan itu bisa melalui AG atau WhatsApp group, yang mana ini biasanya dosen memberikan dalam bentuk materi atau soal itu di WhatsApp. Ataupun nanti bisa juga di SIM Unisula teman-teman atau e-learning yang nanti dapat teman-teman akses ketika teman-teman sudah menjadi mahasiswa. Biasanya di SIM Unisula itu dosen mengupload bahan perkuliahan atau materi bisa berupa file PDF ataupun dalam soal-soal ujian itu dosen juga bisa mengupload di SIM Unisula teman-teman. Kemudian berikutnya terkait dengan proposal dan tesis, nanti teman-teman akan mulai bimbingan khusus mulai di semester 1 pasca UTS. Nah, padahal saya sudah menjelaskan sebelumnya bahwa teman-teman sudah dapat mendapatkan dosen pembimbing tesis di awal semester 2. Namun, ini di semester 1 nanti teman-teman sudah mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian, yang mana ini teman-teman sudah diminta untuk membuat draft proposal tesis dari bab 1 sampai bab 3. Nah, untuk draft proposal tesis sendiri, nanti teman-teman bisa menggunakan judul yang digunakan di proposal tesis ini untuk judul tesis nantinya. Namun, jika teman-teman ingin mengganti judulnya, itu juga diperbolehkan. Namun saya sarankan teman-teman bisa menggunakan judul pada waktu pembuatan proposal tesis supaya pastinya teman-teman bisa lulus lebih cepat. Kemudian terkait dengan ujian proposal dan tesis ini kami juga dapat dilakukan secara online saja. Terkait dengan ujian proposal maupun tesis ini teman-teman kami ada 3 pilihan, yaitu teman-teman bisa melakukan tesis itu secara online by Zoom meeting ataupun Google Meet. Nah, kemudian yang kedua, jika teman-teman ingin
melakukan ujian di FEB Unisula atau di kampus Unisula itu teman-teman juga diperbolehkan. Dan yang ketiga, kami ada beberapa kerjasama dengan kampus luar negeri. Jadi misal teman-teman ingin melakukan sidang di kampus luar negeri yang sudah bekerja sama dengan FEB Unisula itu juga kami perbolehkan teman-teman. Yang penting nanti teman-teman bisa berkoordinasi saja dengan dosen terkait gitu. Kemudian terkait dengan keunggulan, kami ada beberapa konsentrasi spesifik, teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, di sini untuk Magister Akuntansi Unisula, kami ada konsentrasi akuntansi digital, akuntansi keberlanjutan, dan juga akuntansi syariah. Kemudian terkait dengan dosen yang mengajar, alhamdulillah kami sudah ada dosen yang profesional dan di mana kami sudah ada 17 guru besar, teman-teman. Dan sebagian dosen kami alhamdulillah sudah bergelar doktor atau sudah menempuh pendidikan S3. Kemudian berikutnya investasi minimalis. Nah, karena emang untuk masa studi kami desain di 3 semester saja atau 18 bulan, jadi untuk biaya pendidikan itu juga lebih murah atau lebih terjangkau, begitu ya teman-teman. Kemudian untuk masa studi yang kami desain lebih singkat ini juga tergantung dengan masing-masing mahasiswa ya teman-teman. Nah, ini jika teman-teman rajin dalam perkuliahan, kemudian disiplin dalam mengerjakan tugas, kemudian teman-teman hadir dalam perkuliahan, insya Allah teman-teman dapat lulus tepat waktu dalam waktu yang sudah kami tentukan. Nah, ini teman-teman terkait dalam proses perkuliahan, nanti misal teman-teman ada kesibukan lain, teman-teman cukup bisa join Zoom saja gitu. Yang penting teman-teman nanti hadir dalam perkuliahan di Zoom bisa disambi dengan kegiatan yang lain. Karena memang untuk nilai kehadiran sendiri itu ada 75% andil teman-teman dalam proses nilai di mata kuliah tersebut gitu. Kemudian misal nanti teman-teman pada hari tersebut belum sempat menyimak, nanti kami akan ada record Zoom perkuliahan. Jadi misal teman-teman tidak sempat untuk menyimak di hari itu, teman-teman bisa menyimak di pagi hari atau di waktu-waktu yang kemungkinan teman-teman memiliki waktu senggang gitu. Kemudian terkait dengan testimoni, alhamdulillah kami sudah ada 5 lulusan atau 5 angkatan yang terdiri dari jumlah wisudawan adalah sebanyak 86 dan alhamdulillah dengan menempuh masa studi selama 1 tahun 8 bulan. Kemudian keunggulan berikutnya, kami ada free pelatihan research tool. Nah, teman-teman terkait dengan free pelatihan riset Zool ini lebih condong ke materi perkuliahan, teman-teman. Di mana ini nanti terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh ibu bapak dosen. Jadi, misal teman-teman ingin mengambil sertifikasi misal CSRA atau CSRS, itu mohon maaf kami dari Magister Akuntansi Unisula itu kami belum ada, teman-teman. Jadi, misal teman-teman ingin mengambil suatu sertifikasi keahlian, teman-teman bisa mengambil di luar lembaga Unisula. Namun insya Allah dengan bekal perkuliahan yang nanti teman-teman dapat di Magister Akuntansi Unisula itu bisa teman-teman gunakan untuk mengambil sertifikasi keahlian yang nanti teman-teman inginkan. Lalu berikutnya networking luas. Nah, ini terkait dengan networking luas, alhamdulillah kami FEB Unisula sudah menjalin kerjasama dengan beberapa kampus di luar negeri, teman-teman. Nah, ini contohnya ada di Kyongdong University dan juga Dongji University di Korea Selatan. Kemudian ada UITM di Malaysia, sehingga teman-teman, misal teman-teman ingin melakukan sidang seminar proposal maupun seminar hasil di kampus luar negeri yang sudah bekerja sama dengan kami, itu sangat kami perbolehkan teman-teman. Nanti yang terpenting teman-teman bisa berkomunikasi dengan dosen pembimbing terkait gitu. Nah, kemudian ini terkait deadline pendaftaran, teman-teman. Saat ini kami sudah ada di gelombang 2, yaitu untuk batas pendaftarannya itu ada di tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 31 Agustus tahun 2025. Karena memang untuk yang gelombang 1 ini sudah kami tutup ya, teman-teman, karena sudah melewati batas waktu pendaftaran. Nah, kemudian untuk biaya sendiri di gelombang 2 kami ada di angka 31 juta. Ini belum termasuk biaya pendaftaran, itu 500.000 teman-teman.
Nah, biaya 31 juta ini sudah termasuk semuanya, yaitu sudah termasuk dengan biaya matrikulasi, kemudian biaya UKT dari semester 1 sampai semester 3, kemudian sudah termasuk dengan tesis, publikasi jurnal, sampai dengan wisuda. Jadi, insya Allah tidak ada biaya lain selain di 31 juta ini. Nah, kemudian terkait dengan pembayaran, itu teman-teman bisa mengangsur sebanyak 2 kali dalam 2 semester, yaitu di semester 1 dan juga 2. Namun misal teman-teman menghendaki cicilan per bulan atau cicilan per semester, itu kami juga perbolehkan. Nanti teman-teman bisa japri admin saja, akan kami kirimkan terkait dengan skema pembayarannya, gitu ya teman-teman. Nah, yang penting nanti sebelum wisuda, teman-teman sudah melunasi biaya pendaftaran dan biaya pendidikan. Karena memang untuk syarat wisuda sendiri, teman-teman harus melunasi semua biaya pendidikan. Karena memang jika teman-teman belum melunasi, itu kami tidak bisa mengeluarkan ijazah dan teman-teman tidak bisa untuk mengikuti wisuda, gitu ya teman-teman. Kemudian terkait dengan wisuda, ini misal teman-teman ada yang berhalangan dan tidak bisa hadir di Semarang, itu teman-teman juga bisa cukup wisuda dari rumah saja atau wisuda online. Nah, terkait dengan ijazah atau dokumen-dokumen lain nanti dapat kami kirimkan melalui ekspedisi, begitu ya teman-teman. Dan terkait dengan biaya pastinya nanti ditanggung oleh masing-masing mahasiswa. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Kak Yaya selaku moderator. Baik, terima kasih banyak Kak Diana atas penjabaran materinya. Tentunya sangat menarik untuk bisa mendaftar di Magister Akuntansi Unisula ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk sesi selanjutnya ini ada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa raise hand dan open mic ya teman-teman, atau menuliskan pertanyaan di kolom chat seperti itu. Baik, dipersilakan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Nazarudin Rashid kayak ya. Mungkin bisa saya jawab langsung gitu ya. Iya Kak, silakan. Nah, ini pertanyaan dari Kak Nazarudin bertanya, untuk S2 akuntansi ini titelnya MAK atau MSI ya, Kak? Nah, untuk S2-nya ini, Magister Akuntansi, kami gelarnya ada MAK ya, teman-teman, atau Magister Akuntansi, gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya atau dikira ada yang masih mengganjal, bisa langsung ditanyakan saja, begitu ya, teman-teman. Baik, teman-teman, mungkin malam hari ini kita berkesempatan untuk bisa mengikuti webinar. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan melalui admin. Seperti itu. Agar teman-teman yang sekiranya memang ingin mendaftar di Magister Akuntansi Unisula mengetahui informasi lebih terkait bagaimana proses pendaftaran dan sampai lulusnya nanti. Seperti itu. Mungkin jika memang berhalangan untuk open mic, bisa untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya, teman-teman. Mumpung lagi webinar nih, teman-teman. Nah, ini ada Kak Tamar dari Kupang kayak ya, yang sedang Iya. semua. Silakan. Ya, Boleh. baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Boleh. Kak. Kak, izin bertanya, untuk apakah jalur reguler itu ada kesempatan untuk dapat beasiswa? Terima kasih. Langsung saya jawab saja ya, Kak Tamar. Nah, terkait dengan beasiswa, kami di Magister Akuntansi itu baru ada beasiswa dari lulusan terbaik di FEB
Unisula gitu Kak. Nah terkait dengan beasiswa lain ini memang untuk ranahnya ini di bidang UPT akademik Kak. Jadi misal Kakak ingin mendaftar di beasiswa nanti bisa mendaftar terlebih dahulu dan setelah diterima menjadi mahasiswa Kakak bisa mendaftar di pihak akademik begitu. Biasanya terkait beasiswa itu kami ada beasiswa Khairul Ummah dan ada beasiswa tahfidz Quran. Nah, untuk syaratnya itu nanti pastinya ada seleksi terlebih dahulu dan ini memang sudah di pihak bidang akademik terkait dengan seleksi dan juga ketentuannya, gitu Kak. Apakah ada yang ingin dipertanyakan kembali? Baik, Kak. Terima kasih. Jelas, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, sama-sama Kak Tamar. Baik, bagi teman-teman yang lain, mungkin ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan oleh admin ya teman-teman. Mumpung malam ini kami tengah mengadakan webinar akuntansi. Mungkin bagi teman-teman yang ingin mendaftar, bisa langsung memberikan pertanyaan melalui Zoom malam ini. Kak Diana, sepertinya ada pertanyaan dari Kak Devi. Mungkin bisa open mic ya Kak Devi. Halo, selamat malam Kak. Selamat Selamat malam, Kak. Perkenalkan saya Devi dari Boyolali. Tadi mohon maaf saya belum sempat mengikuti acara sampai selesai. Tadi baru sampai tengah-tengah, baru ambil ayam. Eh, Kak, saya mau tanya tentang S2 akuntansi ini. Apakah ada persyaratan seperti eh, TOEFL dan apa ya biasanya seperti syarat-syarat yang lain, TOEFL atau eh, sertifikat-sertifikat lain. Kemudian kalau kan saya S1 dari sosiologi. Nah, kalau ambil akuntansi itu kan sangat-sangat jauh ya. Belum ada basic sama sekali akuntansi. Nah, tadi kan sempat ada penjelasan kalau ada martikulasi yang dilaksanakan setiap 1 minggu sekali atau berapa minggu sekali itu kalau kita belum apa ya bisa mengikuti dengan lancar martikulasi itu, terus bagaimana ya Kak? Terus setelah itu kira-kira biaya untuk pendaftaran atau UKT-nya itu seperti apa? Terima kasih. Baik Kak Devi atas pertanyaannya. Eh, Baik Kak Diana, mungkin bisa dibantu untuk langsung dijawab ya. Oke, nah langsung saya jawab saja ya Kak Devi terkait dengan tadi pertanyaannya untuk syarat pendaftaran atau berkas sendiri ya Kak Devi ini saya jelaskan untuk di Magister Akuntansi kami di jalur reguler untuk persyaratan berkasnya itu nanti Kakak bisa menyiapkan yang pertama ada transkrip S1, transkrip nilai S1, kemudian ada ijazah S1, kemudian KTP dan juga KK Kak. Nah, terkait dengan TOEFL sendiri, nanti ini kami wajibkan untuk syarat tesis dan juga syarat wisuda. Jadi nanti di awal semester 2 kakak wajib mengikuti tesis, yang mana, maaf, wajib mengikuti TOEFL. Yang mana untuk TOEFL sendiri nanti akan diwajibkan dari pihak universitas. Jadi nanti akan ada yang pertama, percobaan pertama TOEFL. Nah ini, misal nanti teman-teman tidak memenuhi syarat skor yang disyaratkan, yaitu dari kami adalah syaratnya 500. Jika teman-teman belum menyentuh 500, nanti teman-teman akan mendapatkan kesempatan kedua. Jadi misal teman-teman di kesempatan pertama itu belum lolos, nanti dari kami akan ada KBM atau suatu pembelajaran tentang materi-materi TOEFL dari pusat bahasa kami. Lalu nanti kakak dapat mengikuti post-test atau percobaan yang kedua. Nah, misal lagi nih di post-test, nanti teman-teman belum menyentuh angka 500, nanti teman-teman bisa menggunakan TOEFL dari lembaga sertifikasi luar gitu. Kemudian terkait dengan
Kak Devi sendiri yang tadinya berasal dari S1-nya itu sosiologi ya Kak. Nah nanti Kakak tetap wajib untuk mengikuti yang namanya matrikulasi. Untuk matrikulasi sendiri, nanti kami itu ada 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan ini dilaksanakan di 1 minggu. Nanti untuk materinya sendiri kami ada di akuntansi keuangan, kemudian ada audit dan sistem informasi akuntansi, dan juga akuntansi manajemen. Jadi nanti terkait dengan matrikulasi sendiri, nanti teman-teman hanya suatu bentuk pengajaran dari dosen kami begitu terkait dengan dasar-dasar di akuntansi supaya teman-teman yang ada di luar yang berasal dari luar S1-nya non akuntansi itu teman-teman bisa mengikuti. Jadi misal teman-teman nanti belum begitu paham atau dikatakan yang sangat awam dengan akuntansi, nanti teman-teman tetap mendapatkan rekaman materinya ataupun nanti ada materi perkuliahan terkait matrikulasi ini dari dosen. Jadi teman-teman nanti bisa menyimak tentang matrikulasi yang sudah diberikan. Jadi insya Allah nanti dalam proses perkuliahan itu teman-teman dapat mengikuti. Kemudian terkait dengan biaya ya Kak Devia. Untuk biaya pendaftaran sendiri kami ada di angka 500.000. Kemudian untuk biaya pendidikan, karena kami ini sudah ada di gelombang kedua ya teman-teman, di mana nanti untuk biaya pendidikannya itu totalnya 31 juta. Nanti untuk OKT per semesternya jadi bisa 31 juta ini dibagi 3 begitu. Jadi nanti per semester teman-teman bisa membayarkan sebanyak 10.500.000 rupiah. Namun misal teman-teman nanti eh, masih merasa keberatan atau belum sanggup untuk membayarkan biaya per semester, itu nanti teman-teman bisa mencicil per bulan. Yang penting nanti teman-teman bisa konfirmasi saja ke admin pendaftaran supaya nanti kami bisa mencatatnya dan teman-teman bisa untuk membayarkan cicilan setiap bulan atau setiap semester gitu teman-teman tergantung nanti kesanggupan teman-teman gitu. Bagaimana Kak Devi? Apakah sudah terjawab atau ada pertanyaan yang belum terjawab gitu? Halo Kak Devi, Mungkin Kak Devi bisa memberikan konfirmasi terkait pertanyaan tadi ya. Apakah sudah terjawab? baik sama-sama Kak Devi. Baik teman-teman, mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, bisa langsung ditanyakan melalui webinar pada malam hari ini ya. Oh ya Kak, boleh tanya lagi. Itu nanti kalau pendaftaran lewat web atau langsung ke Unisulanya, nggih? Untuk pendaftaran bisa japri admin ya Kak. Salah satu admin yang ada di grup mahasiswa. Jadi nanti apabila Kakak sudah mendaftar, nanti bisa konfirmasi pendaftaran ke kami. Kemudian nanti akan kami berikan link khusus untuk pemberkasan gitu. Dan nanti setelah pemberkasan, nanti teman-teman yang mendaftar akan ada asesmen berupa wawancara dari tim asesor kami. Bagaimana Kak Devi? Oh ya Kak, baik Kak, terima kasih. Sama-sama Kak. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Mungkin dari Kak Antonius atau Kak Fajar, jika ada pertanyaan bisa open mic atau menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Bagaimana nih Kak Diana? Apa mungkin dari teman-teman yang lain sudah paham
terkait informasi yang tadi telah dijelaskan melalui webinar. Mungkin jika teman-teman merasa sudah jelas bisa memberikan responnya ya teman-teman. Bisa melalui chat atau teman-teman bisa open mic begitu. Supaya kami juga bisa tahu nih teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan juga bisa langsung disampaikan. Nah ini terkait dari pertanyaan Kak Antonius ya, untuk manajemen bisnis apakah ada? Nah, untuk manajemen bisnis kami ada Kak. Nanti Kakak bisa langsung japri admin saja karena memang saat ini kami berfokus ke magister akuntansi. Jadi webinar ini kami khususkan untuk pembahasan di magister akuntansi. Begitu ya Kak ya. Mungkin dari teman-teman yang lain jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan atau jika masih berhalangan open mic bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat teman-teman. Atau jika sudah jelas teman-teman juga bisa memberikan respon melalui kolom chat. Terkait pertanyaan dari Kak Fajar, kalau alumni Unisula FE ada diskon biaya enggak? Nah, terkait dengan diskon, mohon maaf kami belum ada ya Kak ya. Jadi untuk biaya tetap di angka 31 juta sama dengan yang lain. Untuk beasiswa sendiri memang baru kami peruntukkan bagi yang berasal dari lulusan terbaik di FEB Unisula gitu. Bagaimana Kak Fajar? Nah ini terkait dengan beasiswa, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya Kak. Yang dari Kak Antonius terkait dengan beasiswa kami memang baru ada beasiswa dari lulusan terbaik FEB Unisula. Dan untuk beasiswa lain itu memang ranah di bidang akademik teman-teman. Untuk beasiswa, nanti teman-teman bisa mendaftar jika teman-teman sudah diterima menjadi mahasiswa. Nanti teman-teman bisa mengajukan beasiswa di bidang akademik. Kami untuk beasiswa itu ada beasiswa tahfidz Quran dan juga beasiswa khairah ummah. Namun tentunya untuk ini juga ada seleksinya terlebih dahulu. Begitu. Nah, ini kemudian terkait pernyataan dari Kak Antonius untuk usia 40 bisa tidak? Untuk usia 40 tentu bisa Kak, karena memang dari mahasiswa kami sendiri dari berbagai rentang usia. Ada yang memang berusia 20-an, itu ada yang 40 itu juga ada Kak. Kami juga berasal dari teman-teman yang sudah bekerja di beberapa bidang pekerjaan gitu. Apakah ada pertanyaan lagi Kak Antonius? Bagaimana Kak? Apakah masih ada pertanyaan atau sudah terjawabkan? Bisa diberikan konfirmasi melalui kolom chat ya. Pertanyaan dari Kak Antonius, kalau di luar kota bagaimana? Kalau teman-teman berasal dari domisili luar daerah atau di luar Semarang, itu teman-teman bisa secara online saja ya teman-teman. Karena memang untuk perkuliahan kami desain hybrid, yaitu bisa online maupun offline. Misal teman-teman berhalangan atau terhalang jarak atau ada kesibukan lain yang belum bisa ditinggalkan, itu teman-teman bisa berkuliah secara online saja atau dari rumah. Karena memang biasanya kami
untuk perkuliahan offline sendiri itu syaratnya minimal ada 10 mahasiswa. Misal belum ada 10 mahasiswa itu kami juga belum bisa membuka perkuliahan secara offline. Mungkin untuk perkuliahan offline itu kami biasanya ada perkuliahan dari dosen praktisi teman-teman. Jadi biasanya dalam satu semester itu ada satu atau dua pertemuan dengan dosen praktisi. Nah, ini biasanya dilakukan secara offline. Namun, misal teman-teman berhalangan, ini teman-teman juga bisa secara online saja. Biasanya kami tetap mengadakan sesi Zoom meeting. Jadi, misal teman-teman yang berada di luar daerah atau dari jauh, itu teman-teman bisa mengikuti by Zoom meeting, begitu. Bagaimana Kak Antonis? Apakah sudah terjawab? Kalau datang langsung ke Semarang, soalnya online, kendala koneksi internet tidak baik atau stabil. Jika misal terkendala itu nanti teman-teman bisa secara online saja teman-teman. Jadi datang ke Semarang ini opsional. Teman-teman bisa berkuliah online dari rumah maupun dari jauh gitu. Untuk offline mungkin nanti teman-teman bisa datang pada saat wisuda nih, supaya nanti teman-teman bisa melihat kampus begitu. Namun misal teman-teman wisudanya ini ternyata ada halangan juga, teman-teman juga bisa secara online. Nanti terkait dengan dokumen ijazah ataupun dokumen lain bisa kami kirimkan melalui ekspedisi ke alamat mahasiswa gitu teman-teman. Bagaimana Kak? Apakah sudah jelas? Iya Kak, jika Kakak memang ingin offline saja itu juga sangat kami perbolehkan. Nanti Kakak jadi bisa langsung bertatap muka dengan dosen. Tapi seperti yang sudah saya jelaskan ya Kak, misal untuk offline-nya itu belum ada 10 mahasiswa, itu kami juga belum dapat membuka perkuliahan offline. Biasanya nanti dosen akan membuka voting di grup WhatsApp ataupun di grup mahasiswa terkait dengan siapa yang dapat hadir di perkuliahan offline. Misal ternyata yang voting itu kurang dari 10, jadi biasanya tetap kami adakan secara online. Mungkin jika kakak terkendala sinyal nanti bisa eh, di tempat yang lebih baik ataupun bisa mengganti koneksi internet begitu ya Kak ya. Kuliah sambil kerja boleh tidak? Bisa Kak, sangat bisa. Karena memang untuk jam perkuliahan itu kami ada di jam setengah 5 sore dan di pukul 7 malam. Jadi ini memang di jam biasanya karyawan sudah pulang kerja gitu ya teman-teman. Namun terkait dengan teman-teman yang misal ada shift malam atau shift di jam tersebut, nanti teman-teman juga tidak perlu khawatir karena nanti teman-teman yang penting join saja di Zoom yang kami selenggarakan atau di Zoom perkuliahan. Yang penting nanti teman-teman join terkait dengan misal hari itu teman-teman tidak bisa menyimak perkuliahan, nanti akan ada record Zoom perkuliahan yang biasanya sudah diambil oleh admin perkuliahan kami. Dan untuk record Zoom itu biasanya kami upload di SIM Unisula atau nanti dibagikan ke grup mahasiswa teman-teman. Jadi misal pada hari tersebut teman-teman belum bisa untuk menyimak perkuliahan, nanti teman-teman bisa menyimaknya di pagi hari atau di kesempatan lain yang mungkin teman-teman senggang atau longgar untuk menyimak perkuliahan. Karena memang untuk presentasi hadir atau presentasi kehadiran itu kami ada di angka 75% teman-teman sebagai nilai di mata kuliah tersebut begitu. Terkait dengan ada perusahaan rekaman kampus supaya bisa magang. Terkait dengan magang ini biasanya nanti sesuai dengan rekomendasi di program studi ya Kak ya. Namun karena kami di S2 ini untuk kurikulum kami tidak ada magang, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk magang ini biasanya untuk mahasiswa S1.
Untuk di S2 sendiri kami full perkuliahan. Jadi di semester 1 dan juga 2 itu teman-teman berkuliah dan semester 3 ini kami peruntukkan untuk penyusunan tesis begitu. Bagaimana Kak Antonius? Terkait dengan perusahaan rekanan kampus itu nanti bisa ditanyakan pada saat sudah diterima menjadi mahasiswa ya Kak ya. Kami memang beberapa ada, namun di S2 akuntansi ini kami tidak ada program magang. Karena memang untuk kurikulumnya itu memang diselenggarakan untuk perkuliahan dan juga semester 3 itu sudah penyusunan tesis begitu Kak. Bagaimana Kak Antonis, apakah sudah terjawab? Kak Diana, mungkin itu masih ada pertanyaan yang paling akhir ya, terkait di Semarang bisa kerja itu. Dan ini ada tambahan pertanyaan Kak Diana, terkait program non-tesis. Terkait dengan program non-tesis ya Kak Antonius. Kami memang wajibkan untuk program di Magister Akuntansi ini wajib tesis. Kecuali misal teman-teman berhasil untuk menerbitkan jurnal di jurnal internasional bereputasi, ini kami bebaskan dari tesis. Namun jika teman-teman belum bisa untuk menerbitkan jurnal bereputasi internasional, itu teman-teman wajib tesis. Karena memang untuk program sendiri kami rancang wajib tesis dan untuk mulai tesis itu di semester 3 teman-teman. Namun misal teman-teman bisa untuk menyusun tesis lebih cepat itu teman-teman juga tentunya bisa lulus lebih cepat gitu. Antonis. Jadi memang wajib tesis gitu. Bagaimana Kak Antonius? Bagaimana Kak? Apakah masih ada pertanyaan? Oke, baik. Terima kasih Kak atas konfirmasinya. Baik untuk teman-teman yang lain, sekiranya apakah masih ada pertanyaan? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya Kak Diana. Mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, eh, jadi kami cukupkan untuk webinar pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin saya akan kembalikan ke Kak Diana terkait closing statement ya Kak Diana. Silakan Kak Diana. Oke, terkait dengan closing statement, mungkin teman-teman yang berminat mendaftar di Magister Akuntansi, nanti teman-teman bisa chat di salah satu admin yang ada di grup ya teman-teman. Karena kami ada 10 admin, nanti teman-teman bisa japri satu admin saja, supaya nanti teman-teman tidak bingung dan cukup fokus di satu admin saja. Dan teman-teman jika mendaftar, kami ucapkan selamat datang di Magister Akuntansi Unisula dan selamat bergabung di Magister Akuntansi Unisula teman-teman. Mungkin sekian Kak ya. Baik Kak Diana, terima kasih atas closing statement-nya. Demikian kami akhiri webinar pada malam hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Diana selaku pemateri yang telah memberikan insight luar biasa terkait Magister Akuntansi Unisula. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkenan hadir atau meluangkan waktu untuk mengikuti webinar pada malam hari ini. Semoga informasi yang diberikan oleh admin PMB Unisula mampu memberikan informasi lanjutan bagi teman-teman lainnya ya. Akhir kata dari saya pamit undur diri. Terima kasih. Eh, apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam materi webinar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.